Bab 1021. Lin Yu, Hu Qingfeng dan yang lainnya menunggu dengan sabar di luar. Pada saat ini, hujan di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda cerah. Hujan terus-menerus seperti ini sangat umum terjadi di Changqing, tapi jarang terjadi di Beijing. Hal ini membuat Lin Yu merasa sedikit kesal, terutama pakaian yang baru saja basah oleh hujan, terasa sangat lengket dan tidak nyaman. Setiap menit duduk di dalam mobil membuat penderitaan. Tapi untungnya, Bu Cheng dan Bai Rentu segera kembali. Lin Yu buru-buru melompat keluar dari mobil dan bertanya, bagaimana situasinya? Kami menyurvei di dalam dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Cheng Sen Seng Hui melaporkan, tapi kita hanya bisa melihat ide kasarnya. Mereka tidak dapat memeriksa banyak gedung perkantoran satu persatu, tetapi dari luar, benar-benar tidak ada yang aneh. Itu seharusnya baik-baik saja. Hu Qingfeng juga melompat keluar dari mobil saat ini, seolah-olah dia tidak sabar untuk bergegas masuk untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Pada saat yang sama, dia menyeret pria berbaju hitam itu dari mobil, dan berkata dengan dingin, ambil anak ini, jika ada sesuatu untuk sementara waktu situasi yang tidak biasa seperti apa, bunuh anak ini dulu. Biarkan dia memimpin. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Nah, kamu akan memimpin kami ke depan. Jika kamu berani melakukan perubahan apapun, aku akan segera membunuhmu. Hu Qingfeng berkata kepada pria berpakaian hitam dengan suara dingin, dan pada saat yang sama membanting senjata seperti tongkat di tangannya ke tanah, memercikkan puing-puing yang menabrak. Ini baik. Pria berbaju hitam setuju tanpa daya, dengan ekspresi pahit di wajahnya sekarang. Meskipun Lin Yu menghentikan darah dengan jarum perak di bawahnya, dan rasa sakitnya berkurang banyak, masih ada trauma besar, yaitu biarkan dia lari. Dia juga tidak bisa lari. Orang-orang berbaju hitam bergegas ke taman industri mengikuti rute yang Bu Cheng dan Bai Rentu baru saja masuki. Lin Yu, Hu Qingfeng dan yang lainnya mengikuti dengan cermat, tetapi setelah memasuki taman, mereka melambat dan mengikuti pakaian hitam itu jauh. Manusia, pada saat yang sama, melihat sekeliling dengan waspada terhadap anomali yang tiba-tiba. Sekelompok orang menyusup ke kawasan industri dengan sangat lancar, tidak ada yang aneh. Ketika pria berpakaian hitam itu bergegas ke depan dan belakang gedung tempat istri dan anak-anak Hu Qingfeng ditahan, dia segera berhenti, berbalik dan melihat ke arah Lin Yu dan yang lainnya, dan menunggu di tempat. Saya melihat bahwa ini adalah gedung perkantoran yang relatif kecil dan relatif kecil di seluruh kawasan industri, tetapi masih sangat mengesankan. Dibutuhkan gedung perkantoran untuk memenjarakan istri dan anak-anak saya. Dokter misterius benar-benar menatap saya, Hu Qingfeng. Hu Qingfeng tertawa dingin. Ini benar-benar di luar dugaannya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa dokter misterius menggunakan seluruh gedung kantor untuk memenjarakan istri dan anak-anaknya. Menurut kebiasaan berpikir, mereka telah mencari di beberapa gudang terpencil, gudang bawah tanah dan tempat tersembunyi lainnya selama periode ini. Jadi jika pria berkulit hitam tidak membantu informasi, mereka akan mencari selama 1,5 tahun lagi. Saya khawatir mereka masih akan mencari. Tidak di sini. Bahkan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dokter misterius akan menghabiskan biaya yang begitu besar untuk memenjarakan istri dan anak-anak Hu Qingfeng di tempat seperti itu. Bahkan jika dia memasuki kawasan industri sekarang, dia masih berpikir bahwa Hu Qing istri dan anak Feng hanya ditahan di sudut tersembunyi di taman. Namun, dia juga tahu bahwa dengan sumber keuangan Suanyimen, belum lagi membeli gedung perkantoran ini, tidak akan sulit untuk membeli seluruh kawasan industri. Pria berbaju hitam menunggu Lin Yu dan yang lainnya untuk mengeluarkan ponselnya dan memasukkan kata sandi untuk membuka pintu yang dikirimkan kepadanya oleh Lao Chen di pintu kata sandi. Mencicit. Dengan suara tidak terkunci, pria berbaju hitam mendorong pintu dan masuk. Melihat kegelapan di seluruh koridor,
Bucheng dan Bai Rentu segera mengeluarkan obor militer yang mereka bawa, dan melangkah masuk. Lantai berapa? Kamar yang mana? Hu Qingfeng bertanya dengan suara rendah, dengan sedikit ketegangan dan kegembiraan di suaranya. Dia pasti gelisah ketika memikirkan melihat istri dan anak-anaknya yang hilang selama berhari-hari. Pria berbaju hitam memeriksa telepon lagi dan berbisik, di lantai ini, ruang paling dalam. Berbicara, pria berbaju hitam mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam, dan berjalan menuju yang paling dalam bersama Hu Qingfeng dan Lin Yu dan yang lainnya. Bucheng, Bai Rentu, Sulawesi, dan Chun Seng Kiu Men semua melihat ke kantor di kedua sisi dengan sangat waspada, tetapi pintu di kedua sisi tertutup rapat, dan tidak ada yang bisa dilihat melalui jendela. Setelah pria berbaju hitam berjalan ke ruang paling dalam, dia menoleh dan melirik ke arah Hu Qingfeng dan Lin Yu, dan menunjuk ke pintu, yang berarti menanyakan apakah dia ingin membuka pintu. Hu Qingfeng dan Lin Yu saling memandang, lalu mengangguk bersama, memberi isyarat kepada pria berbaju hitam untuk membuka pintu secara langsung. Pria berbaju hitam itu segera membuat kode nyaman di pintu. Pada saat yang sama, Lin Yu, Hu Qingfeng, Chun Seng, Kiu Men, dan Sulawesi semua mengeluarkan belati yang mereka bawa, menatap pintu dengan wajah waspada, menjaga dari situasi yang tiba-tiba. Pria berbaju hitam tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup, dan tangannya gemetar ketika dia memasukkan kata sandi. Dia tahu bahwa jika ada penyergapan di dalamnya, dia pasti yang pertama mati. Tapi dia yakin kakaknya tidak akan berbohong padanya, dan jika kakaknya ragu, dia pasti sudah lama bertanya padanya. Rintik. Setelah pintu terbuka, pria berbaju hitam itu mendorongnya dengan hati-hati, tetapi ruangan itu gelap dan tidak ada yang aneh. Pria berbaju hitam itu menghela nafas panjang, tapi segera dia menggigil tiba-tiba, karena dia mendengar suara aneh dan ganjil tiba-tiba datang dari kamar. Kupu-kupu, kupu-kupu, terlahir begitu indah. Mengenakan sutra emas di kepalanya, mengenakan gaun bermotif bunga. Anda menyukai bunga, dan bunga mencintai Anda. Suara itu dibuat oleh seorang wanita, rendah dan sedih, dan terdengar agak menyeramkan di kegelapan, terutama saat ini ketika ada semburan darah di dalam kamar. Tetapi ketika Hu Qingfeng mendengar suara ini, dia tiba-tiba gemetar, membuka mulutnya dan gemetar, Siu King. Dia sudah mendengarnya saat ini adalah suara istrinya, dan yang dinyanyikan istrinya adalah lagu yang sangat populer digunakan untuk menidurkan anak di kampung halaman istrinya. Hu Qingfeng masuk ke kamar perlahan, kakinya sedikit gemetar, dan langkahnya kecil. Kemudian cahaya redup di luar jendela hampir tidak terlihat. Ini adalah kantor besar dengan 2 atau 300 meter persegi. Di kursi di tengah kantor duduk seorang wanita dengan rambut tergerai, punggungnya menghadap ke pintu, lengannya ia sedang menggendong anak kecil itu, dan ditampar serta ditampar dengan lembut pada tubuh anak itu, sambil tetap menyanyikan lagu anak-anak di mulutnya, kupu-kupu, kupu-kupu, terlahir begitu indah. Kepala mengenakan sutra emas, mengenakan gaun bermotif bunga, Anda menyukai bunga, dan bunga mencintai Anda bisa menari, itu manis. Suaranya parau dan rendah, dengan kesedihan yang tak berujung, yang membuat orang merasa patah hati. Setelah Lin Yu, Bucheng dan yang lainnya menindaklanjuti, mereka sangat tertekan saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pencungkilan mata Kai pasti telah menyebabkan trauma yang hebat pada istri Hu Qingfeng. Para gangster ini. Bucheng meremas tinjunya dengan erat, wajahnya sangat dingin, dan berkata dengan getir. Dia terlihat berdarah dingin, tetapi dia tidak benar-benar kejam, terutama karena dia adalah seorang anak yang tidak memiliki cinta ayah dan ibunya. Dia paling tidak tahan dengan adegan seperti ini. Air mata Hu Qingfeng telah mengaburkan matanya saat ini, dan air mata panas mengalir dari air mata besar di pipinya. Dari sudut pandangnya, samar-samar terlihat bahwa Kai yang dipeluk istrinya pada awalnya adalah sudah ada 2 lubang berdarah di mana sepasang mata pintar.
Mungkin karena dia tertidur, atau rasa sakitnya sudah pingsan, dan anak itu tidak menangis sama sekali. Kai. Hu Qingfeng menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, air mata mengalir deras seperti bang pecah, merasa bahwa seseorang memegang pisau di hatinya, memotong hatinya satu persatu, kakinya seolah-olah dia dipenuhi dengan timah, setiap langkahnya sangat melelahkan dan pendek. Jarak puluhan meter sangat sulit baginya. Wanita yang duduk di kursi itu sepertinya tidak mendengar gerakan di pintu sama sekali. Dengan kata lain, wanita yang patah hati itu tidak memiliki mood atau energi untuk melihatnya. Siu King. Hu Qingfeng membisikkan nama kekasihnya, dan dia tidak bisa menahan pukulan ganda untuk sementara waktu. Akhirnya, dia mengambil langkah yang sulit untuk menjangkau istri dan anak-anaknya, lalu berlutut di tanah sambil mengembuskan napas, berlutut di belakang istrinya, dan memandang anak laki-laki yang ada di pelukan istrinya, menangis dan gemetar, mau tidak mau kamu ibu. Lin Yu dan yang lainnya merasa tidak nyaman karena mereka menangis ketika melihat pemandangan ini. Mereka terus menggelengkan kepala, tetapi pada saat ini Lin Yu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Hu Qingfeng, "Saudara Hu, hati-hati."